Mau mulai berbisnis emas, tapi bingung, modalnya nggak cukup buat bangun toko emas. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang gimana caranya kita berbisnis emas tanpa harus punya toko emas. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya, Willy. Di video kali ini kita akan bahas tentang gimana caranya kita berbisnis emas tanpa harus punya toko emas. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Banyak orang yang mengira bahwa kalau misalnya kita mau berbisnis emas, kita harus punya toko emasnya, toko emas fisiknya. Kalau menurut saya sih, eksistensi toko emas sendiri itu nggak perlu-perlu amat. Yang penting emas sama uangnya itu ada. Zaman sekarang udah digital lah ya, semua serba online. Kalau dulu orang beli emasnya itu harus ke toko emas, sekarang orang udah berani beli online. Rata-rata orang beli di marketplace dan cari di online. Nah, itulah kenapa saya bilang nggak perlu buka toko emas untuk mulai berbisnis emas. Nah, kalau menurut saya ada dua caranya gimana kita berbisnis emas tanpa harus punya toko emas. Cara yang pertama ini yang menurut saya paling praktis, paling gampang, yaitu adalah dengan jadi reseller emas. Beberapa merek emas kecil juga sistemnya itu agent-agentan, seperti MLM lah ya. Jadi mereka merekrut agent-agent, jadi kita bisa daftar sebagai agentnya mereka dengan cara membayar sejumlah uang. Kayak udah ada starter kitnya gitulah. Nah, harganya itu mulai dari jutaan rupiah. Kalian juga bisa sesuaiin sama budget kalian masing-masing. Kelebihan dari kita menjadi reseller emas ini yang pertama yaitu adalah sangat-sangat praktis. Gampang banget. Kita tinggal bayar aja sejumlah uang dan tentuin lokasinya. Udah gitu, begitu uang kita kirim, kita udah bisa langsung menjadi agent dan berlisensi, kita bisa jual produk emas tersebut. Terus kelebihan yang kedua itu adalah modalnya minim. Kalau misalnya kita bandingin sama buka toko emas ya. Mulai dari jutaan rupiah aja, kita udah bisa mulai berbisnis emas dengan cara menjadi reseller emas. Tapi, dengan menjadi reseller emas juga ada kekurangannya loh. Kekurangan yang pertama itu produknya terbatas. Kita kan bayarin sejumlah uang pendaftaran ke satu merek aja ya, yang otomatis kita cuma dapetin lisensinya itu dari satu merek tersebut. Kita nggak bisa jualan atau nggak punya lisensi untuk menjual merek emas yang lain. Terus kekurangan yang kedua itu adalah marginnya cenderung sedikit. Mereka udah kasih harganya berapa, udah ada standar harga jualnya mereka di websitenya mereka ya. Terus kita beli dengan mereka, mungkin ada margin sekitar 10.000 atau 12.000 mungkin untuk yang kemasan 0,1 gram. Artinya menurut saya marginnya itu cukup sedikit kalau misalnya kita bandingkan sama buka toko emas. Nah, itu tadi cara yang pertama dengan cara menjadi reseller emas. Saya juga udah bikin videonya tentang pembahasan menjadi reseller emas salah satu merek emas yang kecil-kecil. Buat kalian belum nonton videonya, silahkan klik linknya di sini ya. Sekarang kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu adalah dengan menjadi toko emas berjalan. Loh bang, maksudnya apa bang toko emas berjalan? Kita nggak perlu punya toko emasnya, tetapi kita aja nih, kita bisa menjalankan sistem seperti toko emas. Dengan gampangnya, kita tinggal sounding aja, yang deket-deket dulu kali ya, ke tetangga misalnya, ke teman-teman komunitas misalnya, bahwa kita menjual dan juga membeli emas. Dengan begitu, mereka bisa menjual dan membeli emas di kita, sehingga kita bisa dapetin selisih keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Tetapi, sebelum kita bisa menjadi toko emas berjalan, ada syarat mutlak, yaitu kita harus bisa dipercaya. Toko emas aja yang punya fisik tokonya itu udah bisa dipercaya sama customer. Customer yang beli emas di toko emas tersebut, artinya customer percaya dengan toko emas tersebut. Nah, apalagi toko emas berjalan yang nggak punya fisik emasnya, harus bisa lebih dipercaya. Bahkan menurut saya, kita bisa tambah nilai jual kita sebagai toko emas berjalan. Misalnya, servis 24 jam, layanan 24 jam, kapanpun dan dimanapun misalnya. Terus yang kedua,
Uang dan barang selalu ready, uang dan emas selalu ready, nggak perlu PO-PO lagi, sehingga lebih praktis. Terus yang ketiga, sistem COD, bukan transfer, jadi orang juga bisa lebih percaya ya, sehingga lebih memudahkan kita untuk bertransaksi emas. Menurut saya pribadi, cara ini adalah cara yang paling efektif kalau misalnya kita mau buka toko emas. Apalagi ini zaman pandemi ya, terus sekarang apa-apa semua serba digital. Semua bisnis-bisnis yang offline semua beralih ke digital. Nah, ini memudahkan kita untuk menjual emas kita atau berbisnis emas kita tanpa harus punya toko offline. Selain itu, kelebihan menjadi reseller emas adalah kita bisa set marginnya sendiri. Kita bisa dapetin margin yang lebih tinggi juga dibandingkan dengan kita menjadi reseller emas. Kita yang set tuh harganya, harga buybacknya berapa, harga jualnya berapa. Dan yang pasti, kalau misalnya kita dapetin emasnya dari buybackan, terus kita bisa jual dengan harga jualnya si merek emas tersebut, pastinya untungnya akan lebih besar juga. Kelebihan selanjutnya, kita bisa jual produk emas apa aja. Kita nggak terikat sama satu merek tertentu. Ya memang sih, kita nggak punya lisensi dan nggak terdaftar sebagai penjual resmi. Tapi kita punya fleksibilitas, kita punya kebebasan untuk nentuin mau terima merek emas apa aja dan mau menjual merek emas apa aja. Tetapi, dengan kita menjadi toko emas berjalan, kita harus punya skill, kita harus punya ilmu di dunia emas ini. Ya minimal-minimal membedakan emas asli atau emas palsu lah ya, supaya nggak kena tipu pada saat buyback. Selain itu, kita juga harus bisa dipercaya. Yang tadi saya udah bilang ya, mutlak harus bisa dipercaya sama orang sekitar dan sama customer kita. Kesimpulannya, kalau menurut saya pribadi, eksistensi toko emas sendiri itu sebenarnya nggak perlu-perlu amat sih. Ya memang kalau misalnya ada toko emas itu lebih baik. Tetapi kalau nggak ada tokonya juga bisa mulai bisnis emas kok. Dengan cara kita punya emas dan modalnya yang paling penting. Terus yang kedua itu, kita punya trust. Kita bisa dipercaya sama orang sekitar sehingga customer bisa juga percaya sama kita. Terus yang keempat itu adalah skill dan ilmunya. Kita punya itu dulu sebelum kita mulai berbisnis emas. Mungkin dari kalian udah ada yang coba dua cara tadi. Share ya pengalaman kalian di kolom komentar. Atau mungkin kalian punya cara sendiri yang lebih unik dan lebih ampuh. Share juga ya di kolom komentar. Oke guys, itu tadi video saya tentang gimana caranya kita memulai berbisnis emas tanpa harus punya toko emas. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.